diberikan sehingga nggak bisa kelihatan. Ya, ini dia. Tadi dia judulnya My Story, kalau nggak salah 17 Agustus. Nah ini dia, 17 Agustus 2017 melanjutkan perjuangan dan habis gelap terbitlah terang, berlayar bersama saudara seperjuangan. Jadi si ibu ini cerita tentang perjuangan dia mengajar di daerah terpencil. Ya, berisi tentang kisah-kisah dianya, foto-foto, cerita, dan teks. Nah seperti inilah buku kenangan itu Bapak Ibu, salah satu contohnya. Ya, jadi kita diminta untuk membuat sebuah kenangan di mana isinya adalah foto dan cerita-cerita berupa teks. Tidak harus panjang, Bapak Ibu, ya, tidak harus panjang. Minimal 45 detik, maksimal 1 menit setengah. Ya, paling lama banget itu 1 menit setengah. Kayak gini ini cuma 45 detik nih, ya, 45 detik aja. Berarti berapa ini ya, berapa slide itu bebas Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu ya yang akan kita buat sekarang. Bagaimana cara membuatnya? Saya akan close ini. Saya akan masuk ke tim Canva kita tadi. Ya, silakan klik buat desain. Tadi saya bilang bukan gunakan tulisan buku kenangan ya. Kalau Bapak Ibu ketik buku kenangan nggak akan muncul, tapi kita gunakan template-nya buku tahunan sekolah. Nah, ini silakan diklik buku tahunan sekolah. Muncul template banyak Bapak Ibu di sebelah kiri. Kita bisa gunakan template-nya bebas yang mana saja. Misalnya saya mau gunakan template-nya yang ini. Saya tinggal klik saja. Kemudian di sini ada tulisan terapkan semua 12 halaman. Boleh, silakan Bapak Ibu klik saja. Maka dianya sudah muncul 12 halaman di bagian sebelah kanan. Kalau kekecilan ya digedein, tinggal digeser aja persennya. Nah, ini 12 halaman ya. Kita silakan isi dengan memori Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu jadikan buku kenangan. Ini Class of 2017. Maka di sini saya ganti misalnya Class of, oh berarti yang ini yang nggak usah, Class of 2021. Ya, kemudian di sini kita bisa ganti, karena ini kegedean sepertinya tulisannya, maka saya kecilin. Di sini 11 IPA 2. Di sini saya tulis SMA saya. Nah, seperti ini. Ya, jadi covernya udah selesai. Kalau nggak suka warna biru, Bapak Ibu bisa edit. Kalau ini menurut Bapak Ibu kegedean, dikecilin. Warna biru mau diedit, bisa di sini. Nih, saya nggak suka warnanya Mbak Dona, boleh nggak saya edit? Boleh, silakan. Klik edit gambar, kemudian pilih warna apa. Misalnya warna yang ini. Oke, ini tambahkan judul halaman. Nah, di bagian sebelah sini kosong. Ini kosong, ini ada tulisannya apa, mau dihapus boleh, nggak dihapus juga nggak apa-apa, ini saya hapus aja. Kemudian di sini table of content atau daftar isi. Kayak gini ya, daftar isinya. Daftar isi yang ada di buku kenangan kita. Mau ada daftar isi atau enggak, diserahkan kepada Bapak Ibu. Oke, ini out trip to Italy. Jadi perjalanannya ke Italia. Di sini Bapak Ibu bisa ganti tentang apa saja. Kemudian Bapak Ibu bisa ganti foto-fotonya. Sampai selesai di akhir. Ya, tadi saya bilang dianya minimal 45 detik. Itu standarnya satu slide itu 5 detik. Ya, jadi kalau 45 detik itu adalah 9 slide atau 9 halaman. Nah, bagaimana caranya kalau Bapak Ibu sudah selesai ini, kita mau jadikan dia seperti video. Itu Bapak Ibu tentu saja yang pertama harus beri dia animasi. Karena kalau seperti ini jadinya nggak animasi itu datar-datar banget. Cara memberikan animasi itu adalah Bapak Ibu klik yang mana yang mau Bapak Ibu animasikan. Kayak gini nih ya. Ini kita blok, kemudian kita pilih animasikan, kemudian kita kasih animasi seperti ini. Tulisan class of-nya juga
Saya pilih tulisannya kayak gini. 2021-nya seperti ini. Kemudian kita geser ke sini. Ini saya animasikan bentuknya kayak gini. Yang ini juga saya animasikan kayak gini. Nah, jadi ketika saya play, dianya bentuknya kayak gitu. Oke, bagian 1. Tapi bagian 2-nya datar, karena tadi saya belum kasih animasi. Bagian 3-nya juga. Ya, tinggal kita berikan animasi aja Bapak Ibu. Yang ini tadi kita kasih animasi. Misalnya seperti ini. Yang ini juga. Kita klik animasikan. Nah, kayak gitu ya. Sampai slide terakhir. Sampai slide terakhir. Yang ini nih misalnya Bapak Ibu mau kasih dia animasinya. Kita geser aja ke bawah. Mau animasi yang seperti apa? Apakah yang kayak gini? Apakah yang kayak gini? Apakah yang kayak gini? Kita cek animasi yang Bapak Ibu mau. Oke. Kemudian ini Bapak Ibu kasih animasi. Nah, kayak gitu ya. Sampai akhir. Sehingga ketika di play, itu dianya memang hidup. Tuh. Ya. Walaupun isinya hanya foto-foto sama kata-kata, dia tetap hidup Bapak Ibu. Oke, kalau sudah ada animasi. Nah, Bapak Ibu mungkin ngelihat ya, di sini ada tulisan 55 detik paling atas. Ini 55 detik. Ini artinya keseluruhan video Bapak Ibu itu waktunya adalah 55 detik. 1 menit kurang 55 detik. Ya, kalau Bapak Ibu mau kurangin, misalnya jadinya 45 detik aja deh, jangan 55 detik, kelamaan. Nah, Bapak Ibu bisa klik halaman pertama, ya, dari halaman pertama. Kemudian di sini ada tulisan 5 detik. Oke, itu adalah waktu masing-masing slide. Kalau Bapak Ibu nggak suka 5 detik, Bapak Ibu bisa geser ini menjadi berapa detik Bapak Ibu mau. Kalau Bapak Ibu merasa kedikitan waktunya, Bapak Ibu bisa geser. Maksimal 30 detik satu slide. Nah, kayak gini. Ya, tergantung Bapak Ibu. Kalau misalnya saya maunya ini 2 detik aja deh, nggak usah lama-lama atau 3 detik, maka saya bikin 3 detik. Kemudian saya lanjut lagi ke halaman kedua, ini saya blok, maka ada tulisan 5 detik, saya ganti lagi berapa? 1 detik kah? 4 detik kah? Ya, sampai selanjutnya. Mau berapa detik tinggal digeser-geser pengaturan waktunya. Nah, ini berkurang ya, jadi kelihatan ya, 52 detik. Itu untuk pengaturan waktu. Sekarang saya mau dia ada musik. Kayak tadi buku kenangan yang saya puter, Bapak Ibu pasti dengarkan di situ ada musik. Ya, bagaimana caranya biar dia ada musik? Itu Bapak Ibu bisa pilih di titik 3 lainnya, paling kiri, yang tadi di samping di bawah template, elemen, unggahan, teks, latar belakang, logo, ada titik 3. Bapak Ibu klik titik 3-nya. Kemudian Bapak Ibu pilih audio. Klik audio, kemudian silahkan didengar-dengarin dulu audio yang ada di Canva. Misalnya saya mau pilih yang ini. Saya dengarin dulu. Saya play dulu. Saya play. Kalau saya suka ya, saya merasa ini oke, saya pause, kemudian saya tekannya di sini, di judul. Tinggal saya klik saja, maka dianya akan masuk ke ini kita, hasil desain kita, ini. Ya, artinya dia ini muncul nih di sini. Ya, tinggal kita sesuaikan mau suaranya berapa persen, 50% kah, 30 sampai 100%. Kalau sudah, silakan dicoba play, paling atas. Nah, karena dia menggunakan musik, memang jadinya sedikit lebih lama untuk loadingnya Bapak Ibu. Terutama ketika download. Nah, kayak gitu ya. Saya nggak tahu apakah musiknya juga kedengar di Bapak Ibu, tapi di saya ada. Ya, nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri. Oke, sudah ada musik, sudah ada animasi, sudah ada gambar, desain foto, tulisan. Silakan Bapak Ibu unduh dalam bentuk MP4. Tidak JPG, tidak PNG,
tidak GIF, tidak perlu masuk ke YouTube. Cukup video MP4. Ya, kalau sudah silakan klik unduh. Dan itulah yang dikirimkan ke Google Classroom. Begitu Bapak Ibu untuk tugas kedua. Sampai sini mungkin ada yang ingin raise hand. Sebelum saya buka kolom chat. Mangga kalau mau raise hand. Ibu Yosi silahkan. Ibu Yosi. Silakan Bu Yosi. Sudah saya ask to unmute. Boleh di-unmute sendiri. Ibu Yosi, silahkan. Ya, Bu. Gimana, Mohon Bu? maaf, Bu. Saya kembali lagi, yang ini tadi saya sudah paham mengenai pembuatan buku. Yang saya ingin kembali sedikit bertanya mengenai pembuatan apa tadi namanya? Daftar riwayat hidup tadi, Bu. Ya. Kita simpan dalam bentuk JPEG ya, Bu? Iya, betul. Di sini ukurannya gimana, Bu? Karena katanya ukuran file besar, takutnya nanti saat penyimpanan tidak mau atau saat pengiriman jadi susah kalau filenya besar. Ada ketentuan ukuran penyimpanan. Di ukuran penyimpanan, Ibu. Kita pilih berapa ukuran penyimpanannya? Ukuran, sebentar ya, saya akan pilih desain terakhir saya tadi. Biasanya saya nggak pernah diminta disampaikan. Kalau saya pilih JPG, ya beda kalau PNG ya Bapak Ibu ya. Kalau PNG itu kan memang besar. Kalau JPG itu kecil, Bu. Ya, ini saya unduh. Ibu bisa mungkin lihat ya layar saya. Saya klik bisa. Kemudian saya pilih JPG. Ini ada tulisannya, gambar berukuran file kecil. Jadi nggak mungkin besar kecuali kalau kita PNG. Kalau PNG gambar berkualitas tinggi. Tapi kalau JPG enggak. Ibu pilih JPG, ukurannya biasa aja. Nggak usah Ibu geser sampai paling atas. Nggak sampai kayak gini. Tidak. Disesuaikan aja kayak tadi. Nggak usah dibikin, nggak usah Ibu geser. Yang maksud saya, Bu, di bawah kualitas itu kan ada tuh ukuran file besar. Saya tadi melihat yang itunya. Oh, nggak apa-apa. Itu biarin aja. Tetap bisa. Kecuali kalau Ibu geser ini sampai ke ujung, makanya seperti itu. Ya. Ya, berarti tidak perlu saya atur-atur berapa ukurannya ya, Bu, langsung saja. Enggak, biarkan saja. Oke, terima kasih, Bu. Oke, siap, sama-sama Ibu. Saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Jufriyadi. Mangga. Oke, terima kasih Mbak Dona untuk yang kedua kalinya. Sama-sama. Ini tadi untuk buku apa? Yang tadi video kenangan ya? Buku kenangan, yes. Saya apakah sudah dipraktikkan cara menginsert foto atau bagaimana? Karena saya terlewatkan. Karena saya tadi saya lihat hanya untuk insert tulisan-tulisan. Sementara di praktek video tadi itu ada foto-foto. Nah, bagaimana cara menginsert foto-foto di kenangan ini? Terima kasih Mbak Dona. Siap. Sama-sama Bapak, belum ya. Ini misalnya ini saya punya foto di sini. Ya, saya delete fotonya yang punyanya si file asli. Nah, ya tetap ada bingkai. Tetap sama caranya ketika kita masukin foto kayak di daftar riwayat hidup. Bapak harus unggah dulu foto yang Bapak punya ke ininya Canva, ke perpustakaannya Canva. Ya, jadi kita harus unggah dulu Bapak Ibu ya. Kita harus masukkan dulu foto-foto yang kita punya ke Canva-nya. Misalnya saya punya foto ini, saya harus open dulu, masukkan dulu ke sini. Nih ya, dia muncul dulu ke sini, baru saya bisa klik satu kali, baru saya kalau sudah muncul di sini nanti baru saya pindahkan ke bingkai kayak gini, Pak. Caranya sama untuk semua foto. Kayak gini juga. Berarti kalau ini tinggal saya pilih lagi, unggah media. Jadi foto-foto yang terkait dengan buku kenangan Bapak itu harus ada dulu di filenya Canva. Harus ada dulu di perpustakaannya Canva. Harus kita upload dulu. Ya, kayak gini nih, saya misalnya masukkan yang ini,
Saya klik open. Kalau sudah, saya tinggal geser, kemudian saya masukkan. Seperti itu ya Pak ya, untuk memasukkannya ya. Jadi harus lengkap dulu di sini. Oke Pak. Selanjutnya Pak Ben, mangga Pak Ben. Silahkan. Pak Ben Indones. Boleh di unmute sendiri. Ini Bu, kita kan sekarang sudah belajar di membuat buku kenangan. Oke. Nah, sekarang kan kita sedang online. Tahu-tahu nanti ada kegiatan, kita proyeknya ini sedang terbengkalai. Nah, jadi kalau seandainya kita tutup Canva ini, apakah nanti proyek yang sedang kita kerjakan ini harus kita ulang lagi atau gimana? Oke. Enggak, Pak. Jadi semua desain Bapak, mungkin Bapak Ibu bisa ngelihat di sini desain saya. Beberapa detik itu langsung tersimpan. Semua perubahan telah disimpan. Kalau nanti misalnya Bapak mau kemana-kemana dulu, Bapak boleh close ini, ya. Boleh close, semua kanvanya boleh di-close. Nanti masuk lagi dengan, ya, ini saya close misalnya seperti itu. Silakan Bapak masuk lagi. Jadi nggak ada Ctrl S ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak masuk lagi ke www.canva.com. Jadi tidak dengan menggunakan link lagi, ya, masuk ke canva.com. Cek apakah Bapak sudah di tim berkah, ya. Kalau sudah, silakan klik desain terakhir. Maka dia muncul, ada. Gitu, Pak. Oke, Pak. Oke, Bu. Siap. Nih, ya Pak ya, ada ya. Begitu. Tidak akan hilang ya Bapak Ibu, kecuali jaringan Bapak Ibu nggak bagus. Jadi ketika Bapak Ibu ketik, nanti ada tulisan di sini nih, perubahan terbaru belum tersimpan. Gitu. Coba cek jaringan. Nah, biasanya seperti itu. Tapi kalau jaringan kita nggak jelek-jelek amat, pasti dianya langsung menyimpan tanpa kita perlu klik Ctrl S. Kayak gini nih ya, saya kasih titik aja. Misalnya kayak gini ya. Nah, di sini langsung menyimpan perubahan. Cuman titik aja. Saya hapus lagi, menyimpan perubahan lagi. Jadi dia per detiknya itu langsung dia simpan. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, Ibu Fahrida Naulis AR, mangga. Silakan klik mic-nya sendiri. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini tugas kita sudah ada 2 tadi. Yang pertama membuat resume, yang kedua memori, seperti memori ya, buku tahunan sekolah tadi. Dan ya. Jadi di tugas 1 tadi ada resume ya. Apakah kita harus di template tadi? Apakah semua kita harus sesuai dengan template yang kita pilih? Berapa buah fotonya di situ kita juga harus masukkan semua foto gitu. Terus keterangan-keterangannya itu apakah kita harus buat seperti yang kita resume kita gitu? Atau hanya menukar-nukar fotonya saja yang kita kirimkan ke GC gitu. Yang kedua, terus di buku tahunan sekolah atau memori. Sama juga dengan template ya. Berarti templatenya juga bisa dikurangi, Bu ya. Halaman template itu boleh kita kurangi dengan durasi 45 second ya. Minimal 45 detik. 45 detik ya. Itu aja Bu. Terima kasih. Siap. Itu yang pertama tadi, apakah waktunya bisa ya, jelas. Kemudian yang apa tadi Bu? Yang pas di resume. Daftar riwayat hidup itu apakah bisa poin-poinnya Ibu ganti? Iya bisa, bebas. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya Bapak Ibu nggak suka ada isinya yang ini, Bapak Ibu bisa delete, ganti sesuka hati. Itu inovasi Bapak Ibu sendiri. Ya. Jadi jadi yang kita kirim itu cuma 1 halaman saja, JPG-nya. 1 halaman. 1 halaman. Iya betul. Daftar riwayat hidup 1 halaman. Oke.
Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Farida. Baik, selanjutnya Ibu Folia terakhir. Oh, Ibu Folia ya. Silakan Ibu Folia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, ini kan buku tahunan bisa masuk video nggak ya? Bisa Ibu. Bisa ya? Jadi saya misalnya foto, terus habis itu lembar berikutnya video, terus foto lagi bisa saya aplikasikan seperti itu ya? Bisa. Cuma nantinya jadinya video dalam video ya, karena nanti kan diunduh dalam bentuk video. Iya, Bisa. jadinya bentuknya itu ya, jadi berat apa enggak itu ya kalau di kita unduh? Iya, tergantung jaringan Ibu. Kalau jaringan Ibu sangat kencang, ya itu nggak lama. Tapi kalau misalnya jaringan yang satu, itu pasti lama. Oke. Nah, terima kasih banyak. Oke, itu doang. Siap, terima kasih sama-sama. Selanjutnya adalah terakhir Ibu, masih ada ya, Ibu Tri Solawati. Mangga Ibu Tri. Ibu Tri Solawati, silakan di-unmute sendiri. Ibu Tri Solawati, boleh di-unmute sendiri Bu, mic-nya Bu. Oke, baik saya akan lanjut ke Ibu Tuti Afrianti. Mangga Ibu Tuti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu, mau nanya untuk yang resume tadi, kalau kita menambahkan musiknya, kita ambil dari musik dari video lain, bisa nggak? Kita ambil musiknya saja gitu. Oke. Boleh Ibu, bisa Ibu. Bisa. Caranya adalah Ibu sama seperti unggahan foto. Ibu masuk di unggahan foto, kemudian unggah medianya tadi sudah saya sampaikan ya. Kita unggah audio, kemudian kita masukin unggah media, kita pilih audio. Oh iya. Iya, terima kasih Bu. Ya, ini kan saya sudah ada nih soundnya, tinggal saya klik aja Bu. Maka dia akan menggantikan yang satu. Terima kasih. Sama-sama Ibu Tuti. Selanjutnya adalah Ibu Kustiani Karawang. Mangga Ibu Kustiani. Ibu Kustiani, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Ini mau tanya apa YouTube-nya ada nggak? Soalnya saya ketinggalan masuk, tadi nggak bisa masuk, baru bisa masuk. Ya. Terus itu kepencet lagi. Ada Bu, nanti akan kita share recordingnya. Oh iya, absennya gimana? Udah? Untuk link daftar hadir nanti akan di-share di Google Classroom. Oh iya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah Ibu Nurul Hikmi. Terakhir ya, silakan. Ibu boleh diklik Ibu Nurul Hikmi. Nah. Mangga Bu. Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan Ibu, saya mau menjawab. Iya, ini kan ketika kita mau bikin buku tahunannya, Bu, kan di-download dulu ya, Bu. Saya memang belum mentransfer, Bu. Jadi pas download itu disuruh berbayar. Itu bagaimana solusinya itu, Bu? Nah, itu solusinya adalah Ibu masuk ke timnya. Makanya saya bilang tadi di awal saya sampaikan, kalau Bapak Ibu belum masuk ke tim, kemudian mengerjakan dari akun pribadi masing-masing, Bapak Ibu akan diminta untuk membayar. Ya, jadi silakan Ibu masuk ke tim, timnya ada di Google Classroom, di sini ya, di bagian paling atas itu ada tulisan namanya kelas Canva Tim Berkah Juara. Ibu klik bergabung dengan tim, baru Ibu bisa bikin desain tanpa harus membayar ketika diunduh. Oke, seperti itu Ibu. Nanti Ibu bisa cek recording lagi kalau misalnya Bapak Ibu masih terkendala. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Ini saya close dulu untuk daftar riwayat hidup kita selesaikan. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu membuat
infografis pembelajaran. Bapak Ibu, seperti apa infografis pembelajaran? Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat contoh yang dibuat rekan-rekan di sini. Saya masuk ke profil saya. Untuk yang meminta pertemanan, ini saya harus bersih-bersih dulu, soalnya pertemanannya hampir 5.000. Nggak bisa untuk langsung ya Bapak Ibu ya, untuk terima pertemanan. Oke, sebentar. Ada saya posting, Bapak Ibu yang sudah berteman dengan saya pasti pernah lihat bahwa saya pernah posting infografis pembelajaran, dan seperti itulah yang kita akan buat. Sebentar. Ini komik. Besok kita akan belajar komik dan ribbon Bapak Ibu ya, seru banget. Jadi silakan bergabung. Nah, ini dia. Jadi infografis pembelajaran itu adalah sebuah info. Kalau ini pembelajaran ya, tapi kadang-kadang bisa juga Bapak Ibu bukan pembelajaran aja, tentang info apa saja secara umum ya. Jadi kalau infografis itu pada dasarnya adalah info yang dibuat dengan menggunakan gambar sama kata-kata. Ya, jadi kadang-kadang anak-anak terutama ya, anak-anak itu lebih senang kita sendiri aja. Kita lebih senang buka gambar daripada baca tulisan. Kalau dikirimkan ke grup WhatsApp, kalau dikirimkan kemana-mana, itu kita lebih suka mengklik gambar karena lebih ada rasa penasaran. Ya, nah sekarang klik gambar, lihat ada tulisan, dibaca deh sama anak-anak. Seperti itu tujuannya kita membuat sebuah infografis pembelajaran. Pembelajarannya jadi lebih berwarna, tidak hanya monoton saja, Bapak Ibu. Kemudian macam-macamnya Bapak Ibu bisa membuat seperti ini. Kalau ini guru PKN ya, Ibu Mulyana SMP 5 GRI Cugena, 4 pilar negara kebangsaan Indonesia seperti ini ya, 4 pilar negara kebangsaan Indonesia, ada Pancasila dan bla 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 bla. Kemudian ini Ibu Gilang Paramita SPD sistem rem mobil ya. Ada penemuan penting Galileo dan segala macam yang ditulis, dan itu sifatnya memang tidak meluas Bapak Ibu. Jadi cukup informasi-informasi yang paling penting saja yang anak-anak bisa sekali baca karena dia satu lembar infografisnya ya. Selanjutnya kayak gini, KD 3.9 bangun ruang sisi datar. Kemudian selanjutnya sel Ibu guru biologi ya. Kemudian selanjutnya pola bilangan matematika kelas 8, PKWU masker handmade, kemudian agama dan lain-lain. Nih, banyak ya. Dan Bapak Ibu mungkin melihat salah satu kesamaan di antara semua infografis ini adalah ada fotonya. Karena memang saya meminta infografis tugasnya harus ada foto, harus ada materi apa, kemudian harus ada asal sekolahnya. Ya. Kayak gini, Ibu Neti, ini bahasa Inggris, ini bangun ruang sisi rengkung, Hermawan Rahmatullah, Tanjung Raja, IPA SMP 3 Murung Satap. Memang harus ada nama, foto, ya, materi kelas berapa. Oke, kita mulai. Seperti ini cara membuat infografis pembelajaran, klik buat desain. Kemudian Bapak Ibu ketik, ini ada langsung infografis pendidikan ya, atau kalau Bapak Ibu nggak ketemu, itu silahkan Bapak Ibu ketik saja infografis. Nah, ini silahkan Bapak Ibu pilih template yang ada di sini. Caranya sama seperti daftar riwayat hidup. Bedanya cuma daftar riwayat hidup berisi profil Bapak Ibu, kalau infografis pembelajaran berisi materi pembelajaran. Nah, ini muncul ya. Bapak Ibu ketika membuka ini, saya yakin Bapak Ibu nanti akan, oh ini materi saya, oh ini materi saya, gitu ya. Kayak gini nih, misalnya saya klik. Saya mau cari, misalnya saya cari hukum Newton. Saya enter. Nah, ada hukum Newton. Ah, ini pas pula materinya, materi saya gitu ya. Saya tinggal ambil ini saja. Boleh nggak seperti itu? Ya, saya bolehkan, tapi dengan catatan ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan materi Bapak Ibu,
tanpa harus Bapak Ibu tambah-tambah lagi, edit-edit lagi, paling tidak Bapak Ibu ganti warna. Misalnya nih saya mau ganti warnanya jadi kuning. Berarti yang bagian bawahnya saya ganti warnanya menjadi hitam atau abu deh, ya. Kemudian di sini ganti lagi warna pink itu saya ganti jadi warna biru. Ya, paling enggak Bapak Ibu enggak sama banget lah, enggak copy aja. Enggak cuman asal download terus selesai. Gitu. Ya, yang ini saya ganti jadi hitam. Nah, kayak gini. Merubah warna, merubah font, tulisan, ini telegraph bold saya ganti, misalnya, jadi Archipo Black. Nah, seperti ini, ya, font-fontnya diganti. Yang ini juga saya ganti, tulisannya. Nah, seperti ini, ya, paling tidak nggak sama banget. Oke, kemudian Bapak Ibu, yang paling penting adalah, ini saya kelompokkan dulu, kemudian saya kecilin. Yang paling penting itu adalah harus ada data Bapak Ibu. Harus ada foto, saya akan pilih bingkai. Sebentar, saya pilih bingkai. Nah, bingkainya banyak Bapak Ibu ya. Di sini bingkai foto itu banyak banget, bentuknya seperti apa Bapak Ibu bisa pilih. Saya pilih bingkai foto yang ini misalnya, atau yang gini, yang bentuknya seperti ini. Bentuknya kayak bunga-bunga. Atau kalau Bapak Ibu geser, pokoknya nggak habis-habis nih. Ini nggak habis-habis bingkai foto ini bentuknya. Saya gunakan yang ini. Nah, ini dia. Saya naikkan ke atas untuk memasukkan foto saya. Ini. Kemudian saya masukin foto saya tadi yang sudah saya download, yang sudah saya masukin ke sini. Ada di bawah. Nah, tinggal saya geserin ke bingkai. Oke. Baru kemudian saya tuliskan nama, tambahkan sedikit teks isi. Kemudian kita taruh di sini, sehingga kita bisa ganti namanya, nama kita. Dona Yulia Sari, SMAN 3. Tanjung Jabung Timur. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu cek. Ini kalau materinya sudah ada. Kalau materinya nggak ada, ya udah Bapak Ibu isi. Disesuaikan dengan materi pembelajaran Bapak Ibu. Kayak tadi ya, ada yang membuat masker handmade, ada yang membuat sistem rem mobil, ada yang membuat 4 pilar kebangsaan, dan lain-lain. Ya, sesuai dengan materi pembelajaran Bapak Ibu. Kalau sudah diunduhnya dalam bentuk JPG, klik unduh, pilih unduh dalam bentuk JPG, kemudian silakan diklik unduh. Begitu selesai tugasnya untuk hari ini. Nggak sulit saya rasa, ya. Oke, baik. Silakan kalau ada pertanyaan, saya akan cek di kolom chat. Apakah materi di infografis harus sesuai mapel yang kita ampu? Iya, harus sesuai mapel yang kita ampu. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu bukan Bapak Ibu guru, karena ada beberapa peserta bukan Bapak Ibu guru ingin membuat materi secara umum, silakan. Izin mendesain di PPT. Nggak bisa. Bapak Iskandar, kita pelatihannya pelatihan Canva, Bapak, mohon maaf. Jadi kita nggak bikinnya di PPT. Ya, kita buatnya semuanya desain di Canva. Kalau Bapak desainnya di PPT, nanti beda pelatihan itu, Maya. Saya edit ternyata masih di Canva milik saya. Bagaimana cara transfer ke Canva tim berkah? Nggak bisa. Makanya dari awal saya selalu tekankan kepada Bapak Ibu, ya, pastikan Bapak Ibu sudah bergabung dulu dalam tim Canva. Pastikan Bapak Ibu sudah bergabung dalam tim Canva. Kemudian pastikan Bapak Ibu berada di tim berkah kalau Bapak Ibu mau bikin desain. Karena apa? Karena memang untuk transfer file itu nggak bisa antara 2 tim.
Ya, saya punya banyak tim, kurang lebih 35 tim. Saya punya enggak, karena sudah sering di Canva. Ya nggak apa-apa, Bapak, silakan Bapak. Kalau sudah sering di Canva berarti lebih cepat selesai tugasnya ya. Oke. Buku kenangannya berapa lembar Bu Dona untuk tugas kita? Dibebaskan, waktunya itu minimal 45, maksimal 1 menit setengah. Daftar hadir nanti di Google Classroom. Izin bertanya Bu Dona, bagaimana cara mengcrop foto satu orang dari kumpulan orang, memisahkan satu orang dari kerumunan? Oke, buku kenangan nggak kita temukan di template? Memang. Memang namanya bukan buku kenangan, tapi buku tahunan sekolah. Ya, misalnya saya punya foto, saya punya foto yang ini crop ya. Saya akan ambil foto rame-rame. Dengan catatan fotonya itu rame-ramenya nggak rame-rame berdempetan ya Bapak Ibu, masih bisa kita crop gitu kan, masih bisa kita ambil sendirian. Nah kayak gini ya, saya klik open. Ini fotonya saya. Nih, bagaimana cara cropnya? Silakan silakan klik pangkas dulu. Pangkas, kita ambil foto kita dulu. Saya akan ambil foto saya. Nah, ini sudah terpangkas ya. Sudah terpangkas dengan baik. Enter. Nah, ini muncul foto saya. Muncul foto saya sendirian. Kalau sudah muncul foto saya sendirian, tinggal Bapak klik edit gambar atau Ibu klik edit gambar. Kemudian kita pilih penghapus latar belakang. Maka dia akan menghapus background foto saya. Nah, ini yang saya bilang, kami mengalami masalah saat memuat penghapus latar belakang. Itu artinya jaringannya nggak cukup bagus, tapi jangan takut. Silakan klik ulang. Klik aja sampai dia berhasil. Biasa butuh 2-3 kali kalau jaringannya nggak cukup baik. Kayak tadi kan saya cuma 1 kali aja langsung berhasil ya. Tapi karena ini jaringan saya lemah, maka saya akan 2-3 kali. Nah, ini. Baru berhasil. Ada 5 kali ya tadi saya klik ya. Oke. Kita tunggu sebentar dia menghapus background belakangnya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya yang ini ada mengganggu Bapak Ibu, bisa kita crop lagi sedikit lagi ya, kemudian kita geser sehingga dia pas di sini. Oke, kalau sudah selesai sudah. Maka kita sudah punya foto kita sendiri. Begitu ya Pak ya, yang untuk yang crop. Tugas infografis, nyarinya infografis ketiknya dibuat desain. Oke. Ibu Irada boleh nanti japri saya, nanti akan saya hapuskan dulu akunnya yang akun pendidikan. Nanti Ibu masuk lagi dengan akun yang lain. Silakan kalau ingin ganti, caranya seperti yang tadi saya sampaikan ya, silakan klik link, kemudian gunakan akun yang berbeda. Oke, saya belum paham materi yang kedua, mana tadi? Oh, yang buku kenangan nanti bisa lihat recording ya. Izin bertanya, silakan Ibu kalau mau bertanya. Oke, baik, saya akan ini ask to unmute. Silakan Bu Fahrida Naulis. Klik mic-nya. Ya Bu Dona, ini tadi saya ketinggalan yang ketiga ya karena jemput anak. Jadi yang tugas 1, 2, terus 3 ini ya. Nah, dasarnya saya baca ini Canva ini sebagai desain web gitu Bu ya. Bisa jadikan web ya. Terus bagaimana dengan domain kita yang digunakan gitu. Bagaimana mengupload setelah kita buat semua tugas-tugas ini dijadikan satu domain yang bisa dilihat orang gitu.
hanya sekedar untuk desain untuk di PBM saja gitu. Terima kasih Bu. Iya, pada dasarnya desain web itu maksudnya bukan desain web Ibu seperti itu, tapi adalah kita mendesain dengan berbasiskan web. Jadi hanya bisa digunakan dalam bentuk online, tidak bisa dalam bentuk offline. Seperti itu untuk Canva. Apakah bisa digunakan untuk membuat website? Bisa sekali, tapi desainnya, misalnya Bapak Ibu di desain web, Bapak Ibu ingin ada header yang cantik ya, yang bisa Bapak Ibu desain sendiri, silakan bikin dengan Canva. Bapak Ibu bagian-bagiannya di bagian halaman-halamannya ingin membuat bentuk-bentuk sendiri, silakan gunakan Canva. Itu bisa. Ya, itu bisa. Bapak Ibu ingin koneksikan dengan Google Site. Jadi kalau sudah selesai Google Site-nya, Bapak Ibu mau pindahkan data-data ini ke Google Site, itu juga bisa, ya. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Oke. Bapak Astri Dewa, nanti akan saya kirimkan recordingnya. Tugas infografis apakah JPG juga? Betul. Betul sekali JPG juga. Pastikan Bapak Ibu sesuai tugasnya, sesuai dengan arahan. Oke. Ini sudah tadi ya?